Shalom semuanya, selamat pagi SKHB Rian. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga anak-anak dan seluruh keluarga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, anak-anak semuanya ambil sikap berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari ini atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, di sini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini Miss ambil dari kitab Ibrani. Ibrani kitab perjanjian baru. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 5. Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Miss bacakan untuk kita semuanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, hari ini anak-anak, firman Tuhan mengingatkan kita tentang iman. Apa itu iman? Iman itu adalah kepercayaan. Iman kepada Tuhan Yesus berarti kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus tanpa ragu. Nah, seperti di Ibrani 11 ayat 1 tadi dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, orang yang dikatakan beriman berarti mempercayai meskipun dia belum melihat. Nah, kita percaya kepada Tuhan Yesus karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Miss dan anak-anak semuanya juga belum pernah kan bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita bertemu dengan Dia lewat doa kita, lewat firman yang telah kita dengarkan. Dan melalui kesaksian-kesaksian atau cerita-cerita dari orang-orang, dari Alkitab, dari pendeta, guru, orang tua, dan lain-lain. Nah, orang yang beriman hidupnya harus menjadi teladan. Teladan itu maksudnya dapat ditiru. Ditiru karena kebaikan dan perbuatannya yang selalu baik. Nah, di firman Tuhan yang telah kita dengarkan barusan, ada dua tokoh yang disebutkan di sana, yaitu Habel dan juga Henok. Habel adalah
anak dari Adam dan Hawa. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dan dia selalu mempersembahkan korban yang terbaik buat Tuhan. Dan dia memberikannya dengan tulus ikhlas, sehingga Tuhan Allah berkenan kepada Habel. Nah, Henok itu adalah cucu dari Adam dan Hawa. Henok hidup selama 365 tahun. Dan dicatat di Alkitab bahwa Henok itu terangkat ke sorga. Dia tidak mengalami kematian. Nah, sewaktu hidup di bumi ini, Henok itu bergaul akrab atau sangat dekat dengan Tuhan. Tiap hari dia berdoa, melakukan perintah Allah dalam kehidupannya. Nah, karena imannya, ia terangkat ke sorga. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang beriman? Ciri orang yang beriman adalah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ciri yang kedua adalah hidupnya selalu bersyukur. Nah, ciri yang ketiga adalah selalu sabar dalam situasi dan kondisi apapun, khususnya kondisi saat ini. Kita diajarkan agar kita hidup bersyukur dan sabar ketika kita harus belajar di rumah dan tetap semangat. Nah, bagaimana agar iman kita semakin bertumbuh? Firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman dapat bertumbuh ketika kita dekat dengan Tuhan. Iman kita akan semakin bertumbuh ketika kita membaca firman-Nya. Nah, Miss, kita kan tidak pernah ketemu Tuhan. Kenapa kita harus percaya sama Tuhan? Nah, Miss punya sebuah ilustrasi. Coba lihat ini adalah sehelai tisu. Nah, bagaimana tisunya? Bergerak bukan? Kira-kira apa yang menggerakkan tisu ini? Ya, benar, angin. Tapi Miss tidak melihat angin. Tidak ada Miss lihat di sini angin. Anginnya tidak dapat Miss lihat. Iya, ternyata anginnya tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan. Demikian juga Tuhan Allah. Kita tidak dapat melihat secara langsung, tapi kita dapat merasakan penyertaan Allah dalam hidup kita. Ketika kita bangun pagi, mendapatkan nafas kehidupan, kita boleh makan, kita boleh belajar, kita dapat melakukan aktivitas kita yang lain. Itu karena penyertaan Tuhan. Selain itu apalagi? Kita dapat menikmati semua alam ciptaan Tuhan. Kita dapat melihat matahari, melihat bulan, bintang, melihat seluruh alam ciptaan Tuhan. Nah, itulah karya Tuhan. Jadi, anak-anak tetaplah beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang sedang anak-anak alami saat ini, mungkin sedih, sakit, atau apapun yang kalian rasakan saat ini, mari kita sama-sama memohon kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah akan memberikan berkat dan sukacita buat kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Berkatilah Tuhan pemberitaan firman-Mu, agar anak-anak kami dapat melakukan firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.